Pemirsa, petualangan kita kali ini cukup unik. Kita akan mengeksplor sebuah gua. Namun gua ini bukanlah gua alami, melainkan gua yang dibuat di era kerajaan Majapahit. Aneh, unik, dan misterius. Gua ini di dalamnya berbentuk seperti candi. Menurut Mas Kolit, narasumber kami, Gua Suci merupakan tambang bekas pembuatan bahan baku Candi Pataan yang ada di Kabupaten Lamongan. Di sini kita berasumsi jika selama ini kita hanya bisa melihat keindahan sebuah candi, namun kali ini kami akan menampilkan kepada Anda disinilah lokasi tempat pembuatan bahan baku candi. Gua Suci terletak di Dusun Suci, Kelurahan Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, atau sekitar 15 km dari pusat kota Tuban. Gua ini dulunya menjadi tempat penambangan di era kerajaan Majapahit. Bukti ini diperkuat dengan adanya pahatan-pahatan yang menggambarkan ciri khas pahatan dari kerajaan Majapahit. Situs Gua Suci pertama kali ditemukan pada tahun 1970. Gua ini disebut sebagai salah satu warisan kerajaan Majapahit dan diperkirakan dulunya Gua Suci merupakan tambang batu pada masa kerajaan Majapahit. Bukti ini diperkuat dengan adanya pahatan-pahatan yang menggambarkan ciri khas pahatan dari kerajaan Majapahit. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata Gua Suci pernah disebut dalam prasasti Leran, sebuah prasasti tembaga dengan 3 lempeng yang diperkirakan berasal dari abad ke-13 hingga abad ke-14 Masehi. Dikutip dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11, lokasi Gua Suci berada di tengah persawahan dan perkampungan penduduk. Gua ini memiliki panjang lebih kurang 70 meter dan tinggi 15 meter. Di dalamnya terdapat banyak ruang yang dihubungkan dengan lorong-lorong besar. Menurut para ahli, keberadaan ruang-ruang ini terbentuk dari aktivitas penambangan batu kapur yang dilakukan pada masa lampau. Di dalamnya juga terdapat goresan berbentuk wayang serta kode-kode rahasia yang belum terpecahkan sampai sekarang. Di bagian luar gua terdapat sebuah angka yang bertuliskan 1112 saka. Di bagian dalam terdapat angka 1216 saka. Sebelumnya situs Gua Suci pernah didata oleh Balai Pelestarian Purbakala. Walaupun peneliti telah sepakat bahwa gua ini merupakan peninggalan Majapahit, berbagai penelitian lebih lanjut masih perlu dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta baru terkait gua tersebut. Kami bakal menuju ke bebukitan di situ. Inilah pemirsa, kita melewati ladang jagung, bentukannya lur, berongga seperti ini. Tuh. Wah, ini ada tulisan aksara Jawa kuno. Cuman aku lagi posisi Tempatnya. Iya, Mundi Masehi ke tahunnya itu tahun 1067 Masehi. Bagusnya loh, bentukannya tuh. Assalamualaikum. Jadi pemirsa, kalau sudah tiba di mulut goa, sebenarnya goa ini bentukannya unik dan berbeda daripada goa-goa yang lainnya pemirsa. Ini kalau kita lihat pintas seperti batu yang dibentuk, yaitu karena bentukan seperti kayak pahatan-pahatan. Menurut Mas Kolit, di sini adalah tempat pembuatan bahan baku pembuatan candi. Itu kan dibentuk presisi atau petak-petak untuk membentuk bangunan seperti itu. Ini kalau dilihat dari kisah tersebut membenarkan loh. Sebelum kita masuk lebih jauh, bekas entah zaman dulu itu pakai apa menggunakannya kan, tapi yang jelas ini kelihatan banget kalau ini kayak pernah dipotong-potong seperti itu. Ini bebatuannya. Yang menariknya di bawah ini bentukan, ya Allah, dasar banget. Banyak rongga-rongga kayak gitu. Kami bakal menuju ke situ pemirsa. Di sini terdiri dari beberapa ruang petak-petak. Nah, iya sebenarnya karena ini bahannya batu keras, sangat keras sekali tuh. Bentukannya tuh kayak bener-bener dipampas gitu, kayak dipotong. Ini dilindungi pemirsa.
Oh, Pintu masuknya. sebentar. Di sini pemirsa kalau kita lihat sepintas tuh bener-bener kayak dibentuk. Nah, kalau kita pernah melihat tambang batu karang, apa batu kapur, nah itu persis. Tapi ini batu gitu. Menurutnya ini dibangun di arah peradaban terdahulu kayak gitu. Maksudnya bukan dibangun, tapi dibuat. Lebih tepatnya ini nih, maaf, mungkin lebih tepatnya bekas pembuatan untuk bahan baku candi kayak gitu. Yang dibawa ke lokasi Candi Pataan di Lamongan kayak gitu. Ini tempat pembuatan batu-batu kayak gitu, Tambang batunya. tambang batunya gitu. Dan ini dipotong-potong kayak gitu kalau kita lihat. Entah motong zaman dulu pakai apa enggak. Nah, ada tali. Dan di sini pemirsa kayak ada pintu kecil yang untuk masuk kayak gitu. Bismillah. Wow. Di atasnya, oh ya Allah subhanallah. Di atasnya kayak membentuk kubah kerucut gitu ke atas, kayak stupanya candi gitu loh. Walau-walam kan ini cuman berdasarkan apa yang saya lihat, kayak bekas pembentukan puncaknya candi, stupanya candi yang agak stupa yang mengkerucut kayak gitu bisa tuh. Nah, lebih kurang kayak gitu. Kok bisa ya zaman dulu pembuatan sepresisi ini? Ini maksudnya paham ya dari tadi pemirsa, ini potong-potongan potongan yang sudah jadi dibawa ke lokasi Lamongan untuk dijadikan sebuah candi kayak gitu. Sekarang nambah bentukannya, Pak. Pemirsa, yang menjadi sangat misterius itu adalah alat seperti apa, kecanggihan seperti apa, teknologi seperti apa pada zaman dulu kok bisa membelah batu, membentuk-bentuk batu, memotong-potong batu seperti ini, sehingga bentukannya tuh seperti itu. Maksud aku mengkerucut ke atas tapi tidak terjatuh gitu, tidaklah terbelah. Nah, bebatuan ini pemirsa. Dan kira-kira sebagai asumsi dari saya, yang bagian isinya lah yang diambil. Yang ini adalah puing-puing dari sisa bahan baku pembuatan candi, kayak pembuatan bata-bata candi gitu, tapi bukan bata gitu ya. Bebatuan presisi, petak-petak yang untuk buat candi. Nah, rata-rata di sini ada menyisakan ujungnya yang mengkerucut gitu, di atas bagian atas mengkerucut seperti stupa. Kata Mas Kolit pemirsa, di sini juga ada lokasi titik singgasana atau pertapaan gitu. Nah, pemirsa, kita akan menuju ke titik pertapaan. Konon ada seorang raja besar tapi tidak disebutkan namanya, pernah bertapa, menjadikan ini tempat bertapa. Kemungkinan kalau ditarik ceritanya setelah aktivitas pembuatan bahan baku candi seperti itu. Tuh, bagus ya Allah, tinggi banget. Dan di atasnya juga kami ceritakan pemirsa, di setiap rongga ini pemirsa membentuk petak kerucut ke atas. Tuh, yang aneh bin ajaibnya pemirsa tuh kan, boleh dilihat pemirsa. Dia bukan malah dia mengkerucut ke atas, bukan mengkerucut ke bawah. Kalau mengkerucut ke bawah kan ya mungkin, nah kayak gini loh, subhanallah. Nah, pembuatan ini pembuatan tangan manusia di zaman dulu, tapi kok bisa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk lagi. Di dalam kita menuju ke lokasi yang pertapaan tuh ya. Bagusnya kalau mau syuting di sini. Yuk, monggo. Nah kan ya Allah, nah kenapa yang nampak, nah ini pemirsa yang nampak banget masih utuh kayak bekas puncak candi. Apa Lid? Masih udara, masuk biar oksigen, nah itu bisa jadi tidak pengap. Ini memang sengaja dibuat di atas. Tapi sebelumnya memang bolong kayak gitu. Memang dirancang ke sini. Oh. Kalau tidak dibuka kan pengapung di dalam ini. Ini di sini tidak kacek lawar. Kacek lawar. Kalau harusnya ada keluar lawar.
Di sini sama sekali nggak ada kelelawar. Dan yang unik dan menarik itu memang bentukan itu, yang ngelucut ke pucuk gitu kan. Kalau bolongan pada dasarnya kan bolongan yang jalan dari pucuk itu lurus ke sikaan itu berdiri lucu baca. Ternyata tidak pernah banjir. Hujan sederas apapun tidak pernah terisi air, tidak pernah maksudnya tidak pernah sampai tergenang air kayak gitu. Oh, bismillah. Nah, di dalam ini mahakarya leluhur kita lur. Subhanallah pemirsa, masuk dari ruang-ruang 1, 2 dan seterusnya ini kayak berkisah satu sama lain. Tapi jujur loh, kalau ini pemirsa ada sebuah ruangan yang lebih besar dan kita turun ke bawah. Turun. Di situ Pak ya, jangan dulu turun. Ventilasi atas, selain itu sedikit memberi cahaya. Kok bisa ya Allah? Kok bisa dibuat ini kayak gitu nama kerucut ke atas kayak gitu ya? Kok bingung gitu dak kayak mana pembuatan ini? Kalau cara logika pemirsa, orang tuh kalau menggali ke bawah pastinya lebih luas di bawah. Tapi ini di atasnya kecil, di bawahnya malah longgar dan luas. Luas ini lebih kurang di bagian ini, tempat yang berdiri ini lebih kurang 20 kali 15 meter. Kayak payung. Semacam kubah masjid. Kayak gitu bentukannya. Di sini memang sangat gelap pemirsa. Semacam kubah masjid. Stupa utamanya. Nah pemirsa, ini seperti bekas potongan batu-batunya pemirsa. Nah pemirsa, tepat di depan kami ada stupa, anggap saja stupa ya, rongga seperti rongga bekas pembuatan stupa. Di bawahnya itu ada tempat pertapaan gitu. Ada 2 lokasi seperti singgasana yang memang dibentukkan seperti layaknya singgasana. Boleh. Aku coba ini dulu, coba gambarkan kepada definisi kira-kira. Beda. Ada kata beda kuala bismillah. Dijin dulu. Aku coba visualkan kepada pemirsa atau menggambarkan kepada pemirsa menggambarkan sosok terdahulu. Kira-kira di sini sosok terdahulu itu lokasi gitu. Kalau aku secara pribadi Mas Kolin, kalau aku secara pribadi Mas Kolin sama dengan ini itu sama dengan. Tak karena aku juga tahu nyawa yang tahu. Tak karena aku di sini tahu nyawa yang tahu. Kalau di sini nyaman, gak ngerasa nyaman. Kalau kamu rasakan nanti, jadi kalau kamu rasakan nanti suatu energi yang bertambah, suatu energi yang sangat mudah. Sosoknya masih sangat mudah. Sangat mudah. Pemirsa, kalau selama ini kan kita sering berkunjung ke candi. Selama ini mungkin banyak sekali yang mengagumi candi. Tapi hari ini saya cukup mengagumi sesuatu tempat yang menjadi dasar pembuatan candi kayak gitu loh. Yaitu bebatuan-bebatuan candi itu berasal dari lokasi seperti ini. Ternyata ada tempat pembuatan. Selama ini kan mungkin mikir batu ini dibuatnya di mana dan bagaimana kayak gitu kan. Ternyata dengan cara yang kami ceritakan tadi. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan pemirsa sekalian. Selanjutnya kami akan ke lokasi yang berbeda. Makanya dari itu kamu ikuti terus petualangan Bujang Museum Palembang Sumatera Selatan ada di Tanah Jawa kali ini bersama Mas Kolit dan keluarga besar. Yuk kita menuju ke lokasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.